makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini sudah ada rantai makanan. Nah, rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan di dalam ekosistem yang terjadi di suatu tempat. Nah, pertama-tama biasanya kalau di rantai makanan itu ada produsen. Nah, produsen ini terdiri dari tumbuhan. Nah, tumbuhan apa contohnya? Ya, kamu Nabel. Kan produsennya padi. Biasanya yang makan padi itu apa? Tikus. Tikus itu sebagai konsumen satu. Ini sekarang. Konsumen satunya tikus. Tikus itu biasanya dimakan sama apa? Ular. Berarti ular jadi konsumen? Dua. Ya. Ayo siapa yang masak ular? Bisa? Keduanya kan udah ular. Biasanya yang makan ular itu apa? Elang. Berarti elang konsumen ke? Tiga. Kamu. Konsumen tiganya kan elang. Kalau setelah elang mati akan diurai sama Jamur. siapa yang mau nabrak jamur? Ayo kita. Nah, jadi rantai makanan ini produsennya terdiri dari tanaman Padi. Kemudian konsumen satunya ada Tikus. tikus dimakan konsumen dua yaitu Ular. yang makan ular itu Elang. elang. Kalau udah mati diurai sama Jamur. Oke, kali ini kita akan main ulang tangga soal. Nah, mainnya seperti biasa. Nah, di sini tuh kan ada tanda XX-nya. Nanti kalau kalian berhenti di tanda X, kalian dapat ngambil soal di sini. Terus soalnya kasihin ke saya aja. Terus nanti biar saya baca, terus kalian yang jawab. Mudah kan? Nah, langsung saja kalian humpimpa dulu aja. Kalian bertiga humpimpa dulu. Coba. Ini sweet. Temen aja. Berarti kamu dulu nanti, terus ini ya. Ini diambil punya kalian. Nah, ini dikocok. Berapa? Dua. Tuh, dua. Nah, ada tanda X-nya, kalian ambil soalnya. Ini tak bacain. Rangka manusia yang melindungi otak adalah ya, betul. Terus main lagi, dikocok lagi. Tadi urutannya siapa? Kamu kan? Berapa? 6. 4, 5, 6. Nah, ada tanda X-nya. Kamu ambil soal lagi. Ini tak bacain. Tak bacain soalnya ya. Penghubung antar tulang yang satu dengan tulang lainnya yang menyebabkan tulang dapat digerakkan disebut sendi. Ya. Yuk selanjutnya. Satu. Soalnya tubuh kita dapat bergerak karena adanya kerjasama antara ya. Bermain sambil belajar tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Nanti ini undiannya diambil satu-satu. Terus kalian cari nomornya. Nah, di sini kan udah ada nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomornya itu disesuaikan sama fungsi dari bagian-bagian tumbuhannya. Sekarang undiannya diambil satu persatu ya. Ayo ambil lagi semuanya. Sekarang kan kalian udah pegang nomornya masing-masing. Terus saya mau tahu fungsi dari buah nomor 3. Ini siapa? Ya, taruh di sini aja. Terus di
tahu fungsi dari bunga? Nomor 1. Ayo, cari fungsi dari bunga. Fungsi dari bunga apa? Alat berkembang. Alat berkembang biak. Ya, ditempel di betul. Terus ditempel. Selanjutnya, fungsi dari akar. Akar ada di nomor 5. Siapa nomor 5? Ayo dicari fungsi akar. Apa fungsi akar? Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ya, itu ditambah. Selanjutnya nomor 2, daun. Ayo fungsinya. Fotosintesis. Itu. Sekarang ini tinggal 1. Ayo siapa yang mau? Ayo kamu. Nomor 4, batang. Fungsinya Air dan garam mineral dan akar menuju daun. dia ditempel. Fungsinya udah lengkap. Kalau fungsi bunga untuk alat berkembang biak. Fungsi daun untuk tempat fotosintesis. Fungsi buah untuk Melindungi biji. fungsi batang untuk Mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Kemudian fungsi akar untuk Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Jadi kita akan bermain tentang daur hidup hewan. Di sini sudah disediakan daur hidup hewan katak. Nah, di sana ada tahapannya. Nanti saya akan memberi soal pada kalian tentang daur hidup hewan. Kemudian kalian ambil tahapannya. Selanjutnya tahapannya ini dicocokkan dengan daur hidup hewan yang ada di depan sini. Kalian bisa menempelkannya pakai fines itu. Kita mulai ya. Soal pertama, katak berkembang biak dengan cara ambil tahapannya, terus ditempel. Setelah kurang lebih 10 hari, telur akan menetas menjadi ambil bulunya, terus ditempel. Minggu kemudian berutunya tumbuh kaki belakang menjadi ayo ditempel usul kakinya. Selanjutnya pada usia 8 minggu berudu berkaki berubah menjadi Katak ekor. ya ayo ditempel. Ekor katak kemudian akan memendek dan katak akan bernapas dengan paru-paru. Setelah tahapan hidupnya sempurna, katak berubah menjadi ya. Nah, tahapannya kan udah selesai nih. Berarti katak itu dimulai dari telur. Selanjutnya Selanjutnya Berudu berkaki. terus Katak berekor. terus jadi Katak dewasa. sekarang kita main daur hidup nyamuk. Nah, nyamuk ini berkembang biak dengan cara ya. Ayo ditempel. Mana yang terus? Telur berkembang biak menjadi Jentik-jentik. ya, ambil jentik-jentiknya.
selanjutnya, jentik-jentik akan hidup dan dapat makanan dari air yang ditinggali. Nah, setelah cukup umur, jentik-jentik ini berubah menjadi Pupa. ya. Ayo ditambal. Setelah menjadi pupa, nyamuk akan berkembang biak lagi menjadi Dewasa. ya. Nah, berarti tahapan hidup nyamuk ini dimulai dari Telur. Selanjutnya? Jentik.